Selamat datang di kampusku, kampus yang begitu gersang, penuh dengan orang lalu lalang. Motor-motor berjejer hampir di sepanjang jalan, begitu penuh. Oh iya, baru saja kami memasuki semester genap, di mana mahasiswa baru mulai merasakan dunia perkuliahan. Sedangkan mahasiswa lama ada yang merasa bosan, ingin lebih baik dari semester sebelumnya, dan ada juga yang bersiap-siap untuk mengikuti kepanitiaan acara organisasi kampus yang lebih banyak dilaksanakan di semester genap. Hari itu, tanggal 3 Maret 2020. Satu hari setelah dikabarkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Semua masih berjalan seperti biasa. Meskipun kami sering dihantui rasa takut akan virus yang sudah digembor-gemborkan sejak bulan lalu. Kami masih tinggal di kos-kosan dan kontrakan. Kuliah di kampus seperti biasanya. Kampus memang lebih dari sekedar tempat belajar. Di sana, aku menemukan keluarga baru, cerita baru, dan pastinya pembelajaran baru. Meski terkadang aku lelah, sering terlambat hingga berlari-lari masuk kelas, atau mengantuk saat perkuliahan berlangsung, aku sangat senang menjalaninya. Kenapa? Ya, apalagi kalau bukan karena keluarga baruku. Entah mengapa, menumbuhkan rasa kekeluargaan dengan mereka begitu cepat. Mungkin karena kami sama-sama berada di tanah perantauan. Mengerjakan tugas bersama, berkumpul di kantin bersama sembari berdiskusi mengenai kehidupan yang semakin rumit ini. Bahkan, saling berbagi kebutuhan pokok atas dasar kekeluargaan, seperti beras dan lauk pauk. Begitu sederhana. Sesederhana merenung bersama di perpustakaan, mencari keheningan di antara hiruk-pikuk kampus, atau berteduh di bawah pohon rindang sembari mencari wifi. Tak hanya itu, kegiatan organisasi pun tak kalah menyenangkan. Melakukan rapat di sudut-sudut kampus, atau berdiskusi di sekretariat sembari curhat, merasakan euforia kesibukan menjadi panitia. Hingga terkadang, aku lebih memilih untuk tidak menghadiri perkuliahan, lalu harus berhadapan dengan dosen, memperjuangkan IPK-ku. Namun semua berubah saat pemerintah mengumumkan kuliah dilakukan secara daring pada tanggal 16 Maret 2020, yang katanya hanya akan berlangsung selama 14 hari. Aku masih bisa menerima ini. Dilema pun menghampiri, antara pulang atau tetap berada di kos-kosan karena baru saja membayar. Tapi rasa takutku berada sendirian di antara ancaman virus tanpa keluarga membuatku pulang hari itu. Sebagian temanku masih memilih tinggal karena berpikir waktu 14 hari adalah waktu yang sebentar. Sayang jika harus meninggalkan kosan. Perkuliahan pun mulai dilakukan secara daring. Kacau sekali. Mulai dari sulitnya mencari sinyal bagi mahasiswa yang berasal dari desa, sulitnya beradaptasi dengan teknologi, kurangnya fasilitas yang mendukung, sulitnya mengerjakan tugas yang biasanya dilakukan bersama di kos-kosan, dan lain sebagainya. Mungkin pada awalnya, orang-orang mengira kuliah daring begitu menyenangkan. Bisa berkuliah sembari rebahan dan merasa libur setiap hari. Tapi nyatanya tidak. Dosen yang sulit beradaptasi dengan teknologi,
hanya bisa memberikan tugas kepada mahasiswa. Adapun yang mengerti tentang teknologi menyulitkan dengan pemahaman teknologinya yang melebihi kemampuan mahasiswa. Stres tidak bisa kami hindari karena tugas yang menumpuk dengan metode pengerjaan yang bermacam-macam. Pun seperti tak ada ilmu yang dapat kami terima dari perkuliahan macam ini. Belum lagi adaptasi dengan rumah beserta segala isi dan keadaannya. Kami sering dilanda dilema antara tugas kuliah atau perintah orang tua. Keduanya masih sama-sama kewajiban. Mendapat marah dosen atau orang tua, rasanya aku tak dapat memilih. Aku dimarahi dosen pasti mengecewakan orang tua. Namun, menuruti perintah orang tua, absen melayang dan tugas terbengkalai. Serba salah, ya seperti lagunya Raisa. Frustasi pun semakin menjadi-jadi, tatkala 14 hari hanya menjadi omong kosong. Ya, kasus yang semakin meningkat membuat kami harus terus berada di rumah hingga semester baru datang. Begitu mengerikan. Bagaimana tidak? Tak hanya perkuliahan yang terhenti di dunia nyata, begitupun dengan pekerjaan orang tua kami. Para pekerja di PHK tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang entah sampai kapan. Kelaparan pun menjadi bencana yang tak dapat dihindarkan bagi para pekerja harian dan yang baru saja dipecat. Kehidupan begitu cepat berbalik. Rasanya seperti kiamat sudah berada di depan mata. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya. Kehidupan masih harus berlanjut. Setiap orang mulai mengambil langkah untuk dapat melanjutkan hidup dengan cara yang begitu berbeda. Semua dilakukan secara virtual, saling menyemangati satu sama lain, berlomba-lomba untuk saling berbagi. Galang dana pun dilakukan di mana-mana. Hikmahnya, kita bisa kembali berkumpul dengan keluarga tercinta. Jika saat keadaan masih normal, rasanya sulit sekali untuk menemui keluarga karena kesibukan. Maka sekarang kita dipaksa untuk bersama keluarga di rumah. Alam pun menjadi begitu bersih karena manusia berhenti merusaknya. Udara begitu segar. Awan cantik berwarna putih. Langit pun membiru, tak tertutupi asap polusi. Semua memang ada kurang dan lebihnya. Lama-lama, rindu ini sulit untuk dibendung. Ya, aku rindu teman-temanku. Selain bertemu via Zoom, kami pun menyempatkan untuk membuat video dari jarak yang jauh. Saling mengucapkan selamat berbuka saat memasuki bulan Ramadan, saling mengucap maaf saat hari raya tiba. Setidaknya, hal itu cukup mengobati. Semoga kita dapat bertemu kembali di semester mendatang. Namun, lagi-lagi, harapan itu hanya menjadi angan-angan. Pemerintah tetap memberlakukan daring hingga akhir tahun. Begitu luar biasa tahun ini. Daring yang dilaksanakan hanya 14 hari, nyatanya lebih dari 9 bulan. Lelah, namun tak banyak yang dapat dilakukan selain menjalani hari-hari dengan cara yang baru. Semuanya pun diterima dengan paksa, karena terlalu banyak tantangan yang dihadapi
dengan kesulitan saat ini. Tak terasa, semester baru datang. Ya, di tahun ini kami hanya merasakan kuliah selama 14 hari. Dan sisanya adalah liburan yang tak terasa seperti libur. Hal yang selanjutnya tak pernah dibayangkan siapapun di dunia ini tiba-tiba saja terwujud. Ospek dan wisuda yang dilaksanakan secara online. Hal ini memang benar-benar mengagetkan. Ospek yang kental dengan suasana keras, dimarah-marahi senior, menjadi sesuatu yang bisa kutertawakan karena sulitnya jaringan. Kasihan mahasiswa baru, tidak merasakan dunia perkuliahan dengan nyata. Adapun yang merasakan wisuda daring, lelahnya offline, namun wisudanya online. Tapi kabar new normal seolah-olah menjadi angin segar. Banyak orang di tengah pengapnya berita penambahan kasus COVID-19 dan sulitnya ekonomi yang mencekik kalangan bawah. Memberi harapan bagi banyak orang untuk segera memulihkan keadaan. Hingga Menteri Pendidikan menjanjikan segala bentuk pendidikan pada semua tingkatan dapat dilakukan di luar jaringan pada tahun mendatang, yang sudah tinggal menghitung bulan. Lagi, sepertinya janji tinggal janji. Penyebaran virus nyatanya tak dapat dihentikan dengan new normal. Entah sampai kapan semua ini akan terus berlanjut. Banyak kawasan menjadi zona yang tidak aman. Tuhan, harapku pandemi yang begitu mengerikan ini segera berhenti. Lindungilah kami, maafkan kami yang sering lupa akan nikmat yang Kau berikan saat semua ini belum menghampiri. Teruntuk temanku, jaga dirimu baik-baik di sana. Aku merindukanmu. Aku ingin belajar bersama lagi, berbagi cerita dan peluk, mensyukuri hadirmu di hidupku. Dan tak lupa berkeliling Bandung, berbelanja bersama di Pasar Baru, Borma, melakukan hal bodoh dan tertawa bersama. Lalu wisuda bersama di Gedung Anwar Musadat.